Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan memaparkan makalah kami untuk mata kuliah perkembangan peserta didik mengenai konsep diri. Kelompok kami terdiri dari 7 anggota, yaitu Ayu Listiani Wayuni, Iis Ariska, Mira Nurhayati, Resiko Mulia, Siva Restania Putri, dan saya sendiri Weni Weriani. Di mana mata kuliah ini diampu oleh 3 dosen, yaitu Ibu Dr. Anda Indarianti MPD, Bu Zuli Nur Aini MPD, dan Ibu Nafika Sukmaningtyas MPD. Agenda pada makalah ini ada 3, yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 pembahasan, dan bab 3 penutup. Rumusan masalah dan tujuan. Adapun rumusan masalah dari makalah ini adalah 1. Apa itu konsep diri? 2. Apa saja jenis-jenis konsep diri? 3. Bagaimana fungsi konsep diri? 4. Bagaimana konsep diri yang sehat? 5. Bagaimana hubungan konsep diri dan pemilihan karir? 6. Bagaimana hubungan konsep diri dan penyesuaian sosial? 7. Bagaimana hubungan konsep diri dan kenakalan? Dan 8. Bagaimana merubah konsep diri menjadi yang baik. Sedangkan tujuan dari makalah ini adalah 1. Untuk mengetahui konsep diri. Lalu yang kedua, untuk mengetahui jenis-jenis konsep diri. Yang ketiga, untuk mengetahui fungsi konsep diri. Yang keempat, untuk mengetahui konsep diri yang sehat. Yang kelima, untuk mengetahui hubungan konsep diri dan pemilihan karir. Yang keenam, untuk mengetahui hubungan konsep diri dan penyesuaian sosial. Yang ketujuh, untuk mengetahui hubungan konsep diri dan kenakalan. Dan yang kedelapan adalah untuk mengetahui cara merubah konsep diri menuju yang baik. Baiklah, pertama-tama adalah pengertian konsep diri yang akan dijelaskan oleh Saudari Syifa. Kepada Saudari Syifa, kami persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Dan kali ini kita akan membahas mengenai apa sih itu konsep diri. Nah, menurut Epstein, Grimm, Blade, and Tiger, konsep diri dapat diartikan sebagai pendapat atau perasaan atau gambaran seseorang tentang dirinya sendiri, baik yang menyangkut fisik maupun psikis. Nah, untuk fisik itu sendiri dalam hal ini ialah tentang materi. Nah, konsep diri yang menyangkut tentang materi dapat diartikan sebagai penilaian orang lain terhadap seseorang mengenai segala sesuatu yang dimilikinya, baik itu harta benda maupun bentuk tubuhnya. Lalu yang untuk psikis, ini terbagi atas 4, ada sosial, emosi, moral, dan kognitif. Untuk konsep diri yang menyangkut tentang sosial, dapat diartikan sebagai penilaian orang lain terhadap seseorang mengenai hubungan sosialnya. Misalkan, oh, dia itu orangnya ramah. Lalu, untuk konsep diri yang menyangkut emosi, yaitu penilaian orang lain terhadap seseorang tentang emosinya. Misalkan, oh si A itu orangnya pemarah, oh si A itu orangnya lemah lembut. Lalu untuk konsep diri yang menyangkut moral, itu juga sama, artinya penilaian orang lain terhadap seseorang mengenai moralnya. Misalkan, oh dia itu orangnya bertanggung jawab, oh dia itu orangnya peduli. Lalu untuk konsep diri yang menyangkut kognitif, itu dapat diartikan sebagai penilaian orang lain terhadap seseorang mengenai kecerdasannya, baik dalam hal dia dalam menyelesaikan masalah ataupun prestasi akademisnya. Misalkan, oh dia itu orangnya pintar, oh dia itu orangnya cerdas. Nah, lalu konsep diri itu secara umum dapat diartikan sebagai kesadaran tentang tubuhnya atau body image yang meliputi 3 hal, yaitu bagaimana orang lain melihat dirinya sendiri. Lalu ada ideal self, yaitu bagaimana cita-cita dan nilai tentang dirinya. Misalkan, saya ingin dianggap dia sebagai orang yang peduli. Saya ingin dianggap dia sebagai orang yang baik. Lalu yang ketiga ada social self, yaitu bagaimana orang lain melihat dirinya. Nah, berdasarkan pemaparan tadi, konsep diri itu secara singkat dapat dikatakan bahwa bagaimana orang lain melihat diri kita sendiri. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator.
Baiklah, terima kasih kepada Saudari Siva atas penjelasannya. Lalu, untuk penjelasan mengenai jenis-jenis konsep diri akan dipaparkan oleh Saudari Mira. Kepada Saudari Mira, kami persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini setelah kita membahas tadi mengenai pengertian konsep diri, maka selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis konsep diri. Dari makalah yang kami buat, terdapat tiga ahli yang menyatakan mengenai jenis-jenis konsep diri. Yang pertama itu ada Harlock, yang kedua Stream, dan yang ketiga Chandler. Yang pertama kita akan membahas menurut Harlock. Next. Nah, menurut Harlock, dia membagi konsep diri itu menjadi 4 bagian. Yang pertama itu konsep diri dasar. Konsep diri dasar ini merupakan penilaian ataupun persepsi terhadap diri seseorang terhadap dirinya sendiri. Individu melihat dirinya itu dari keadaan yang sebenarnya, dari apa yang terjadi di dalam kehidupannya. Nah, konsep diri dasar ini biasanya menetap, tidak berubah, tidak terpengaruh oleh tempat maupun situasi yang berubah-berubah. Lalu ada konsep diri sementara. Nah, konsep diri sementara ini tidak ada kata-kata sementara, berarti ini hanya bersifat sementara. Dia pun konsep diri ini dijadikan sebagai patokan hanya pada waktu dan kondisi tertentu saja. Jika terjadi perubahan tempat ataupun situasi, maka konsep diri ini bisa berubah atau hilang. Nah, konsep diri ini biasanya dipengaruhi oleh lingkungan dan emosi yang dialami oleh seseorang. Lalu yang ketiga ada konsep diri sosial. Konsep diri sosial ini berdasarkan pada penilaian seseorang orang lain terhadap diri orang tersebut, dan orang itu pun percaya bahwa konsep diri yang orang lain percaya itu ada di dalam dirinya. Nah, jika pun konsep diri ini terdiri dari dua, ada yang positif, ada yang negatif. Kan tiap orang lain itu menilai diri orang lain itu ada yang berkata positif dan ada yang berkata negatif. Lalu ada konsep diri ideal. Nah, konsep diri ideal ini adalah harapan seseorang terhadap dirinya sendiri. Lalu menurut String juga tidak berbeda jauh dengan apa yang dikatakan Harlock. String berpendapat bahwa konsep diri menyangkut pemahaman seseorang tentang kemampuan, peranan, dan penghargaan terhadap dirinya sendiri. Itu berarti konsep diri itu adalah penilaian individu terhadap dirinya sendiri, dan itu tidak dipengaruhi oleh apapun, dan biasanya itu bersifat tetap. Lalu yang kedua adalah konsep diri itu tidak tetap, tetapi terjadi perubahan dari waktu ke waktu, dari pengalaman ke pengalaman. Nah, ini berarti hampir sama seperti yang dikatakan Harlock tadi, kalau ini konsep diri yang bersifat sementara, karena dia terjadi perubahan yang berpengaruh terhadap waktu dan kondisi atau lingkungan. Lalu yang ketiga adalah konsep diri sosial, yaitu penilaian orang lain terhadap dirinya sendiri. Berarti dia mempercayai penilaian orang lain terhadap dirinya sendiri. Dan yang keempat ada konsep diri ideal, yaitu konsep diri ideal tadi harapan yang orang itu ingin terjadi pada dirinya, sedangkan konsep diri realitas itu yang terjadi sesuai kenyataan. Lalu yang terakhir ada menurut Chandler, yaitu konsep diri itu terdiri dari 3 komponen. Yang pertama itu komponen struktur, 2 fungsi, dan 3 kualitas. Nah, komponen struktur ini biasanya itu bersifat kaku atau fleksibel. Nah, konsep diri ini biasanya diukur ataupun dilihat dari tingkatan kesesuaian antara pendapat orang lain terhadap diri orang itu tersebut atau pendapat orang lain terhadap dirinya. Jadi dia itu membedakan pendapat orang lain terhadap dirinya dan pendapat dirinya sendiri terhadap dirinya itu. Lalu ada juga yang berkomponen struktur. Maksudnya bahwa konsep diri itu mempunyai sejumlah fungsi. Jadi konsep diri itu memiliki fungsi seperti fungsi kontrol, fungsi aktualisasi diri, dan fungsi motivasi. Jadi konsep diri itu bisa memotivasi orang untuk merubah dirinya menjadi lebih baik. Dan yang terakhir itu ada komponen kualitas. Nah, di sini komponen kualitas ini bisa membentuk konsep diri seseorang. Jadi, jika orang itu ingin berkualitas, maka dia bisa mengubah konsep dirinya. Terima kasih.
Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Mira atas pemaparannya. Lalu, pemaparan tentang fungsi konsep diri akan dipaparkan oleh Saudara Kiko. Kepada Saudara Kiko, kami persilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator yang telah memberikan waktu dan tempatnya untuk saya. Setelah tadi kita mendengar dari dua teman sebelumnya tentang pengertian konsep diri serta jenis-jenis dari konsep diri tersebut, kali ini saya telah diberi amanah untuk bisa menjelaskan bagaimana fungsi dari konsep diri tersebut. Nah, menurut kelompok kami pribadi, pada dasarnya fungsi dari konsep diri itu setiap orang mampu membuatnya. Dalam artian punya pendapat masing-masing tentang apa sih fungsi dari konsep dirinya sendiri seperti itu. Namun di sini kami telah meringkasnya menjadi 3 fungsi utama berdasarkan pendapat para ahli. Dalam hal ini ahli yang bernama Samuel Demeritz Felker pada tahun 1974. Ya, yang pertama, beliau tersebut memaparkan bahwa konsep diri itu berfungsi sebagai pemeliharaan konsistensi internal. Apa yang dimaksud di sini? Kita harus tahu dulu bahwa pasti setiap individu itu antara satu dengan yang lain pasti memiliki ide, gagasan, sudut pandang, ataupun persepsi yang pasti berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Nah, apalagi jika dihadapkan dengan kondisi yang terjadi di masyarakat dan di lingkungannya. Pasti sangat berbeda seperti itu kan. Nah, maka dari itu, menurut Felker de Samuel, apabila terjadi suatu kondisi yang dimana terjadi pertentangan antara konsep diri seorang individu dengan yang terjadi sebenarnya di masyarakat, nah, maka secara psikologis akan terjadi suatu keadaan yang tidak menyenangkan seperti itu. Nah, hal ini nantinya akan berdampak pada individu itu sendiri, mengharuskan bahwa si individu tersebut harus memilih satu di antara 2 tindakan yang mungkin akan dia lakukan. Yang pertama, mungkin individu tersebut akan menolak secara nyata tentang apa yang terjadi di lingkungannya terhadap konsep diri yang dia tanamkan. Atau yang kedua, yakni individu tersebut akan merubah konsep dirinya supaya bisa selaras dengan lingkungannya. Itu yang pertama. Yang kedua, Felker de Samuel tersebut menjelaskan bahwa konsep diri itu juga berfungsi sebagai interpretasi dari pengalaman. Nah, untuk poin yang kedua ini mungkin kita sudah sama-sama tahu bahwa salah satu pembentuk konsep diri dari seorang manusia tentu adalah pengalamannya. Semakin banyak pengalaman-pengalaman yang terjadi pada diri seseorang maksud saya, tentu itu bisa juga berpengaruh besar bagaimana konsep dirinya sebagai individu di masyarakat maupun dimanapun. Nah, dalam hal ini, Felker de Samuel menyebutkan pengalaman-pengalaman yang tadi berpengaruh kepada konsep dirinya, itu akan menentukan, itu akan digunakan sebagai penentu tingkah laku individu itu sendiri. Yang terakhir, yang nomor 3, yakni konsep diri sebagai suatu kumpulan dari harapan-harapan. Nah, mungkin agak rancu di sini, tapi yang dimaksudkan di sini, secara singkat, bahwa konsep diri yang tertanam pada diri seorang individu itu sebenarnya diharapkan supaya orang lain ataupun pihak luar dapat memperlakukan individu tersebut sebagaimana yang ia harapkan seperti itu. Nah, misal kita tahu bahwa setiap individu pasti memiliki tingkatan yang berbeda-beda dalam hal menilai bagaimana sih sebenarnya dirinya itu. Nah, otomatis terhadap lingkungannya dia juga ingin diperlakukan seperti itu. Makanya timbul harapan-harapan yang menginginkan bahwa apa yang dia lakukan kepada orang lain, apa yang dilakukan kepada keluar, hal itu juga yang dia ingin dapatkan dari pihak luar. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari 3 fungsi utama konsep diri dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Kiko atas pemaparannya. Lalu, tentang konsep diri dan karir. Hal ini akan dipaparkan oleh Saudari Ayu. Kepada Saudari Ayu, kami persilahkan.
Baiklah, terima kasih kepada moderator. Jadi yang akan kita bahas selanjutnya yaitu konsep diri dan karir. Jadi karir yang dipilih seseorang itu erat kaitannya dengan tingkat aspirasi dan pilihan karir remaja. Remaja dengan konsep diri yang sehat memiliki aspirasi yang tinggi tentang jabatan yang ingin dicapainya. Jadi remaja itu pada umumnya ingin memiliki jabatan atau pekerjaan yang memiliki status sosial yang tinggi, kemudian penghasilan yang tinggi, dan juga penuh tantangan. Jadi remaja itu cenderung tertarik menjadi pimpinan, bukan menjadi pegawai ataupun bawahan. Kemudian hubungan konsep diri dan prestasi di sekolah itu sangat erat. Jadi para ahli mengemukakan berbagai pendapat mengenai hubungan konsep diri dan prestasi di sekolah. Yang pertama itu ada pendapat dari Morrison dan Thompson tahun 1973 dan Lecky dalam Naylor tahun 1972. Yang pertama yaitu banyak peneliti yang membuktikan hubungan positif yang kuat antara konsep diri dan prestasi di sekolah. Jadi siswa remaja yang memiliki yang baik di sekolah dan memiliki penilaian diri yang tinggi dan juga menunjukkan hubungan pribadi yang positif. Jadi mereka itu menentukan target prestasi belajar yang realistis dan juga mereka itu memiliki kegiatan-kegiatan yang selalu diarahkan ke kegiatan akademis. Kemudian yang kedua yaitu Jadi yang kedua, itu penting diciptakannya situasi sekolah yang mengembangkan konsep diri positif individu siswa, yaitu memungkinkan mereka mendapatkan penghargaan, sokongan, dan pengakuan dari guru-guru dan teman mereka. Oleh karena itu, guru-guru itu harus berusaha keras dengan berbagai pendekatan untuk menjadikan siswa-siswanya mengerti dengan materi yang telah dipelajari dan juga menggunakan materi tersebut dalam kehidupannya, sehingga para siswa tersebut merasa bahwa mereka itu sudah berkembang. Slide selanjutnya, Pak. Kemudian menurut Koknet tahun 1979, nah beliau berpendapat bahwa para siswa kelas terbuka atau open classroom itu cenderung memiliki konsep diri yang lebih tinggi daripada siswa dari sekolah tradisional. Jadi kegiatan belajar pada kelas terbuka itu bukan hanya di ruang kelas saja, tetapi anak-anak itu diajari belajar berkelompok dan melakukan berbagai kegiatan di luar sekolah, seperti melakukan observasi, wawancara perjumpaan, dan berbagai proyek belajar bersama lainnya. Kemudian menurut Dar dan Skema tahun 1964, Kaplan tahun 1969, dan Quimby tahun 1967. Mereka berpendapat bahwa siswa yang berprestasi di bawah potensi intelektual yang sebenarnya atau underachiever itu memiliki konsep diri yang lebih rendah daripada overachiever atau siswa yang berprestasi di atas potensi intelektualnya. Jadi para underachiever itu memiliki nilai diri rendah dan lebih suka menarik diri dari berbagai tantangan dan pergaulan, dan mereka merasa terisolir dibandingkan dengan overachiever. Jadi yang underachiever ini sifatnya itu lebih kayak introvert kayak gitu. Nah, untuk itu belajar bekerja sama dan interaksi antar siswa dengan guru itu perlu dibina sehingga semua siswa itu saling membantu dalam belajar dan saling menghargai teman. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Ayu atas pemaparannya. Selanjutnya, penjelasan mengenai merubah konsep diri akan dipaparkan oleh saya sendiri. Jadi, dalam merubah konsep diri seseorang, ada dua lingkungan yang memiliki peran penting yang besar karena lingkungan tersebut akan mempunyai interaksi yang khas serta pengaruh yang dalam. Lingkungan-lingkungan tersebut adalah lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah. Pertama, lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga yang hangat akan membentuk konsep diri yang sehat dan positif bagi remaja. Situasi yang dimaksud adalah situasi emosional dalam keluarga yang akan menonjolkan aspek-aspek positif dari remaja, di mana aspek-aspek positif tersebut akan meredam kelemahan-kelemahan mereka dan akan menonjolkan kelebihan-kelebihan dalam diri mereka, di mana keluarga tersebut akan memberikan kesempatan pada diri remaja untuk menyatakan ide maupun hasil karya dan keterampilan mereka.
Dan sebagai keluarga, kita harus memberikan penghargaan dan motivasi kepada remaja tersebut agar ide-ide tersebut dapat berkembang sehingga dapat membentuk konsep diri yang positif tadi. Lalu lingkungan yang kedua adalah lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah yang dapat mengembangkan iklim sosial emosional yang menyenangkan dan motivasi serta menyokong siswa adalah lingkungan yang penting untuk mengembangkan konsep diri yang positif bagi remaja. Situasi yang dimaksud adalah yang pertama, situasi yang dapat memberikan penguatan serta menciptakan situasi belajar yang memberikan kesempatan bagi siswa. Maksudnya di sini adalah situasi belajar yang mana tidak hanya guru yang menjelaskan kepada siswa, melainkan siswa juga memberikan feedback atau timbal balik kepada guru tersebut. Sehingga pembelajaran tidak hanya berjalan secara satu arah, melainkan dari berbagai arah. Lalu yang kedua adalah selalu berpikir positif tentang penampilan, prestasi belajar, dan permasalahan siswa. Ini adalah, maksudnya adalah kita sebagai pendidik tidak boleh melihat siswa dari penampilannya saja atau dari prestasi belajarnya saja, tapi kita harus melihat dari berbagai aspek. Misalnya, walaupun penampilan siswa itu buruk, belum tentu pribadi dan konsep dirinya buruk. Bisa jadi dalam penampilan yang buruk itu ada konsep diri yang baik. Maka untuk itu kita sebagai pendidik haruslah mendukung siswa. Lalu yang ketiga adalah menciptakan situasi belajar yang mungkin siswa merasa sukses. Ini adalah seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya kita sebagai pendidik harus memberikan motivasi dan dukungan kepada siswa. Seperti misalnya siswa melakukan hal-hal yang baik dalam pembelajaran. Misalnya dia dapat menjawab soal, walaupun itu soal termudah, tapi kita harus tetap memberikan penghargaan kepada siswa tersebut. Jadi dia akan lebih percaya diri, sehingga hal tersebutlah yang akan membentuk konsep dalam dirinya. Lalu mengembangkan bakat dan keterampilan para siswa. Hal ini juga sangat penting dilakukan oleh kita sebagai pendidik karena siswa harus didorong terlebih dahulu agar dapat mengembangkan bakat dan keterampilan. Jika kita tidak pintar dalam memberikan stimulus atau rangsangan untuk mengembangkan bakat tersebut, maka bakat dan keterampilan para siswa tersebut akan terpendam dalam dirinya. Dia mungkin ada beberapa siswa yang berani mengembangkan bakat dan keterampilan, tapi tidak semua siswa. Malahan lebih banyak siswa yang tidak berani untuk mengembangkan bakat dan keterampilannya. Lalu hubungan sosial guru dan siswa yang hangat, bukan mengkritik, mencela, dan menghukum. Hal ini juga penting dilakukan oleh seorang guru. Kita sebagai seorang pendidik harus mendekatkan diri kita kepada siswa agar dapat terjalin hubungan yang hangat. Ketika terjalin hubungan yang hangat, maka siswa tidak akan segan untuk berbagi, berkeluh kesah kepada kita, dan kita pun juga bisa membantu permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam diri siswa, sehingga siswa tersebut tidak memendamnya sendiri. Inilah yang akan membentuk konsep diri siswa nantinya. Lalu yang terakhir adalah melakukan terapi psikologis, yaitu membicarakan secara rasional perasaan mereka tentang diri mereka dan mengancurkan rasional belief mereka tentang diri mereka sendiri. Nah, seperti yang telah saya sampaikan tadi, bahwasanya kita sebagai pendidik itu harus berbicara, mendekatkan diri kita kepada siswa agar siswa tersebut mau terbuka kepada kita dan tidak memendamkan segala sesuatu sendirian. Itulah pemaparan yang dapat saya sampaikan. Lalu selanjutnya pemaparan tentang slide selanjutnya. Lalu pemaparan selanjutnya tentang konsep diri dan penyesuaian diri akan dipaparkan oleh Saudari Iis. Kepada Saudari Iis kami persilahkan. Baiklah. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Jadi teman-teman sekalian, setelah kita mengetahui mengenai pengertian konsep diri, kemudian jenis-jenis konsep diri, fungsi konsep diri, kemudian hubungan konsep diri dengan karir, dan bahkan
bagaimana cara merubah konsep diri. Maka materi selanjutnya yaitu mengenai hubungan antara konsep diri dengan kenakalan remaja. Namun sebelumnya, sepertinya sebelum mengenai konsep diri dengan kenakalan remaja, kita harus mengetahui dulu konsep diri dengan penyesuaian diri. Oke, baiklah. Materi selanjutnya itu mengenai konsep diri dan penyesuaian diri. Nah, sebelum mengetahui hubungan antara konsep diri dan penyesuaian diri, maka kita perlu tahu mengenai pengertian penyesuaian diri. Menurut salah satu ahli yang bernama Mustafa Fahmi, bahwa penyesuaian diri merupakan suatu proses dinamik terus-menerus yang bertujuan untuk mengubah kelakuan guna mendapatkan hubungan yang lebih serasi antara diri dengan lingkungan. Beliau juga mengatakan bahwa penyesuaian diri merupakan faktor yang penting dalam kehidupan manusia. Penyesuaian diri dibagi menjadi dua, yaitu adaptif dan juga adjustif. Penyesuaian diri adaptif merupakan suatu perubahan-perubahan dalam proses badani untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Contohnya, pada saat kita berada dalam suatu lingkungan yang dingin, maka kita akan menggunakan pakaian yang lebih hangat. Itu merupakan salah satu contoh mengenai penyesuaian diri adaptif yang menggunakan atau yang secara langsung berhubungan dengan proses badani. Kemudian yang kedua adalah penyesuaian diri terhadap penyesuaian diri adjustif, yaitu penyesuaian diri yang bersangkutan dengan psikis manusia. Jadi misalnya pada saat kita menghadiri tetangga yang sedang berduka cita, maka kita akan memiliki ekspresi yang sedih. Maka itu merupakan salah satu penyesuaian diri secara psikis dan merupakan salah satu contoh penyesuaian diri adjustif. Lantas, apa sih hubungan penyesuaian diri ini dengan materi yang akan kita bahas, yaitu konsep diri? Jadi, hubungannya itu adalah konsep diri yang semakin tinggi atau yang baik pada diri seseorang akan membuat penyesuaian dirinya pun akan baik terhadap lingkungannya. Dan sebaliknya, konsep diri yang rendah akan membuat penyesuaian dirinya pun akan rendah. Gitu. Jadi dalam menjalani sebagai makhluk sosial yang menjalani kehidupannya di lingkungan sosial pula, perlu adanya penyesuaian diri. Jadi dalam melakukan penyesuaian diri perlu adanya konsep diri. Semakin baik seseorang dalam konsep dirinya, maka penyesuaian dirinya terhadap lingkungan pun akan semakin baik. Selanjutnya yaitu mengenai konsep diri dengan kenakalan remaja. Apa hubungan antara konsep diri dengan kenakalan remaja? Sebelum kita mengetahui hubungannya, maka perlu mengetahui mengenai pengertian kenakalan remaja. Jadi menurut salah satu tokoh yang bernama Hartina, kenakalan remaja merupakan salah satu bentuk dampak dari seorang remaja yang memiliki emosi yang menggebu-gebu, namun tidak dapat tersampaikan dengan Ulang BI yang terpotong tadi, yang terhilang. yang mana? Aku tadi, aku salah yang record tadi tersimpan enggak? Ini masih nge-record. Oh iya. Lanjut deh ya. Tadi terkeluar. Ya lanjut yang is tadi. Sampai mana ya? Ya.
Oke, baiklah teman-teman, setelah mengetahui mengenai hubungan antara konsep diri dengan penyesuaian diri, maka selanjutnya yaitu mengenai hubungan konsep diri dengan kenakalan remaja. Salah satu tokoh yang bernama Sorono mengatakan bahwa kenakalan remaja merupakan dampak dari emosi anak-anak remaja yang tidak disalurkan pada lingkungan yang tepat, sehingga menimbulkan kenakalan remaja. Nah, bagaimana peranan konsep diri terhadap kenakalan remaja? Jadi, hubungannya adalah semakin tinggi konsep diri pada seseorang, maka kenakalan remajanya akan semakin turun. Sebaliknya, semakin rendah konsep diri seseorang, maka kenakalan remajanya akan semakin meningkat. Maka dalam menjalani kehidupannya, baik dalam lingkungan sosial, yaitu lingkungan sekolah maupun lingkungan keluarga, seorang remaja perlu adanya konsep diri agar mampu mengontrolnya, terhindar dari kenakalan-kenakalan remaja pada umumnya, seperti penggunaan narkoba, penyalahgunaan narkoba, kemudian alkohol, dan lain sebagainya. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Iis atas pemaparannya mengenai konsep diri dan kenakalan remaja. Selanjutnya, saya akan membacakan kesimpulan dari makalah yang telah kami buat ini. Kesimpulannya adalah, konsep diri sangat penting karena adanya penilaian orang lain akan seseorang dapat merubah seseorang itu menjadi yang lebih baik, tetapi tidak menutup kemungkinan seseorang itu juga akan menolak penilaian tersebut. Konsep diri remaja erat hubungannya dengan pemilihan karirnya nanti, penyesuaian diri, dan kenakalannya. Konsep diri yang positif akan melahirkan tindakan-tindakan yang baik pula. Remaja ini akan memiliki rasa percaya diri dan kemampuan yang lebih baik ketimbang remaja yang memiliki konsep diri yang tidak positif. Untuk merubah konsep diri menjadi yang lebih baik atau untuk merubah konsep diri menjadi baik atau lebih baik, maka butuh peran yang besar di lingkungan keluarga dan sekolah. Dengan pembacaan kesimpulan ini, maka berakhirlah pemaparan kami tentang makalah konsep diri ini. Kami dari kelompok 9 memohon maaf jika ada perkataan-perkataan yang salah dalam pemaparan kami. Kepada Allah kami mohon ampun. Terima kasih karena telah menyimak pemaparan kami. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.